Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini masih membahas seputaran gangguan asam lambung ya. Dan apa yang saya bagikan ini, apa yang saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Ini masih menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Semoga jawaban saya bisa mewakili jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain ya. Dari akunnya Risa. Sensasi hilang timbul. Apa dulu Mas juga seperti itu? Padahal pikiran sudah fokus ngurus baby. Tapi rasanya jangan-jangan mau itu kok awet hilangnya. Gimana ya Mas menghilangkannya? Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini yang sudah mengalami yang namanya penurunan sensasi ya, atau sensasinya itu mulai hilang timbul, tapi teman-teman itu masih mengalami yang namanya rasa khawatir yang tinggi, masih ada rasa takut tentang penyakit berat, atau mungkin takut gila, atau mungkin juga yang selalu memikirkan akan takut mati gitu ya teman-teman ya. Hal seperti ini sebenarnya umum ya, umum terjadi untuk penderita ya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu menanyakan ke saya ya, bagaimana menghilangkannya. Ini perlu latihan ya teman-teman, ini berproses, ini tidak ada yang instan ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya. Jadi untuk menghilangkan sensasi-sensasi saja kita butuh proses, kita ada tahapannya ya, termasuk dari yang pertama menjaga pola makan, yang kedua menjaga pola hidupnya, terus yang ketiga menjaga pola pikirnya ya. Dari 1 dan 2 itu teman-teman sudah bisa memahami, teman-teman sudah mengerti ya, nanti sensasi mulai berkurang, dan ketika teman-teman sudah mulai membaik ya, nanti sensasinya itu hilang, terus timbul lagi, hilang, timbul lagi. Nah, hal seperti itu proses ya teman-teman, teman-teman nggak usah khawatir ya, saya pun dulu juga sama. Nah, lamanya sampai berapa? Ya, masing-masing orang ini bisa saja berbeda ya teman-teman. Ada yang mungkin waktunya tidak terlalu lama, dari sensasi yang sudah mulai hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, terus lama-lama nggak merasakan banyak sensasi. Ada juga yang di fase hilang timbul ini agak lama, juga ada juga ya teman-teman. Kalau saya termasuk dulu lama ya teman-teman ya. Jadi kadang hilang, terus kadang timbul lagi, kadang hilang, kadang timbul lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi hal seperti ini memang menurut saya itu umum dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Nah, ketika teman-teman itu mulai hilang nih sensasinya, udah pokoknya teman-teman kadang merasakan nih 1 hari enak, ya 2 hari juga enak, 3 hari enak. Nah, teman-teman kecapean ya, terus teman-teman sensasinya nongol lagi, ya itu juga kadang seperti itu. Terus ada juga nih teman-teman nggak kecapean 1, 2, 3 hari, 4 hari enakan, terus kok muncul lagi sensasi yang tadinya sudah hilang. Itu menurut saya juga wajar ya, bisa saja karena mungkin teman-teman itu mengkonsumsi makanan yang mungkin belum cocok juga di perut kita gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk awal-awal yang ketika kita sudah mulai hilang sensasinya, hilang timbul gitu ya, sudah mulai membaik lah, saya bilang kategorinya sudah mulai membaik, itu memang kita itu masih sensitif ya teman-teman ya. Kecapean sedikit kadang muncul lagi, salah makan dikit kadang muncul lagi, terus pikiran sepaneng sedikit juga muncul lagi. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengatasi kondisi seperti ini, biasanya teman-teman itu berjuang mengatasi yang namanya rasa cemas, rasa takut ya. Nah, ini ya teman-teman yang banyak sekali ditanyakan ya, sensasi sudah mulai hilang Mas ya, ada pun sedikit nyolek-nyolek ya, tapi kok cemasnya ini nggak hilang-hilang, gimana sih Mas ngilanginnya? Nah, saya bilang butuh latihan ya, latihannya seperti apa? Ketika kita sensasinya sudah mulai hilang, kita sudah bisa aktivitas, kita belajar fokus ke aktivitas yang kita kerjakan ya teman-teman ya. Walaupun dalam kita mengerjakan aktivitas itu, ya baik kita itu mengerjakan aktivitas rumah tangga, atau kita mulai bekerja, ya ringan gitu ya teman-teman ya, itu kita harus belajar fokus ya. Kalaupun ada sensasi muncul, misalkan kok tiba-tiba kepikiran
sakit ini lagi ya, kepikiran penyakit berat lagi, ya nggak apa-apa ya, sesekali muncul seperti itu, tapi kita langsung apa namanya, alihkan lagi ke kegiatan kita gitu ya teman-teman ya. Memang ini butuh proses ya teman-teman ya, nggak instan lah, saya bilang memang nggak instan. Jadi memang perjuangan untuk menghilangkan kecemasan yang berlebih ini ya, ini memang butuh proses ya, perlu memang kita itu latihan. Ketika muncul lagi cemasnya ya, kita alihkan lagi dengan aktivitas. Kita sudah bisa mulai berlatih untuk rileks dengan cara gimana. Mungkin rileksnya saya dengan cara berlatih rileksnya saya dengan cara berlatih rileksnya teman-teman bisa saja berbeda. Nanti teman-teman juga bisa menemukan gimana sih saya supaya rileks kalau muncul sensasi seperti ini. Ketika muncul rasa takut ini, rasa takut itu, teman-teman nanti bisa menemukan cara tersendiri. Gimana untuk menenangkan apa namanya pikiran kita, menenangkan hati kita, gitu ya teman-teman ya. Tapi yang terpenting ketika teman-teman sudah mulai membaik, sensasinya sudah mulai hilang nih ya, lakukan aktivitas ya teman-teman. Karena dengan aktivitas itu kita bisa apa ya, kalau bahasa Jawanya itu bisa terselimur, kalau ya mengalihkan lah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak kepikiran akan sensasi terus. Nah kalau kita tidak ada aktivitas atau tidak ada yang kita kerjakan, biasanya kita itu akan berpikirnya ke arah situ terus ya, ke arah yang begitu muncul sensasi kita takut apa namanya penyakit berat, begitu muncul sensasi lagi takut mengarah pikirannya ke tentang kematian lagi, takut mati lagi, takut mati lagi. Nah, itu seperti itu terus ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau teman-teman sudah mulai sibuk nih ya, sudah mulai menikmati aktivitas teman-teman, insya Allah hal seperti ini bisa berkurang dengan sendirinya dan lama-lama teman-teman itu fokus kepada aktivitas, nanti lama-lama teman-teman itu rasa takut seperti itu sudah menjadi hal biasa gitu. Jadi kayak seperti ya sudah biasalah, kadang ada takutnya ya udah biasa gitu ya teman-teman, namanya orang hidup ya pasti ada rasa takutnya. Cuma yang berlebihnya ini kalau teman-teman sudah fokus ke aktivitas gitu ya, nanti bisa sedikit demi sedikit itu terkurangi gitu ya teman-teman ya. Jadi namanya cemas ya itu juga wajar ya, tapi cemas berlebihnya perlu kita kendalikan. Takut itu juga wajar ya teman-teman, tapi yang takut berlebihan ini perlu kita kendalikan juga dengan cara seperti apa? Baik cemas maupun takut ya, kalau kita sudah bisa beraktivitas, kita mulai belajar fokus ke aktivitas yang kita kerjakan, dimulai dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan menurut kita ya teman-teman, apapun itu. Kalau teman-teman suka memasak, ya memasak. Kalau teman-teman aktivitasnya mungkin ya teman-teman itu apa namanya tanam-tanam apa namanya sayur-sayuran lah, atau tanam-tanam bunga lah, atau merawat kolam, merawat apa dan sebagainya, lakukan saja ya teman-teman. Karena dari situlah nanti mental kita juga mulai terbangun, hati kita juga sedikit demi sedikit kita mulai tenang ya, pikiran itu tidak terlalu ruwet. Ya memang dalam prosesnya kita menjalankan aktivitas ini pasti akan ada sensasi yang muncul ya teman-teman, pasti akan ada sensasi yang muncul. Tapi teman-teman nggak usah panik, teman-teman tetap tenang, karena saya pun dulu juga menjalaninya seperti itu, akan ada muncul. Nah teman-teman itu fokus saja kepada aktivitas yang sedang dikerjakan. Ada pertanyaan lagi, Mas gimana mau fokus lagi enak-enak aktivitas seperti ini, muncullah sensasi. Nah itu awal-awal memang seperti itu, tapi lama-lama nanti teman-teman bisa cuek dengan apa namanya sensasi yang muncul seperti itu ketika teman-teman sudah menikmati aktivitas yang teman-teman jalankan ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi apa yang saya dulu jalani, apa yang saya dulu juga alami ya, sensasi dari fisik maupun psikis ya, takut gila juga saya juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya, karena perasaannya itu nggak karu-karuan ya teman-teman, seperti tidak bisa menyatu dengan lingkungan, tidak bisa menyatu dengan orang-orang yang sedang ngobrol, seperti kayak itu aneh, pandangan itu aneh. Pokoknya saya dulu juga sering takut seperti itu ya teman-teman ya. Terus ya yang namanya takut mati, begitu dengar kabar ini, dengar kabar itu, udah pokoknya langsung lemes gitu, nggak ada tenaganya. Saya dulu juga merasakan hal yang sama seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika sensasi fisiknya juga mulai berkurang, kecemasannya juga mulai menurun, dan ketakutan-ketakutan itu dengan sendirinya juga mulai menurun seiring berjalannya saya memulai aktivitas ya. Kalau teman-teman belum kuat untuk aktivitas, lakukan dengan ringan-ringan saja dulu ya. Dimulai dari dalam rumah saja ya. Cari kesibukan ya, mungkin ya di dalam rumah bisa bersih-bersih rumah sebisanya, semampu kita dulu. Yang penting
ajak badan kita itu untuk bergerak. Insya Allah nanti teman-teman juga akan menemukan cara bagaimana nih supaya hati saya sedikit demi sedikit tenang, bisa rileks dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa, dan saya yakin itu. Dan semoga saja teman-teman semakin memahami tentang gangguan yang teman-teman alami ini ya. Insya Allah nanti juga teman-teman akan lebih cepat membaiknya. Saya doakan semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, disambung lagi untuk topik yang lain ya. Sekarang udah dulu ya, jeda dulu ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.